Ya, Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, industri karpet dan sajadah lokal berteriak meminta proteksi perdagangan dari pemerintah. Pasalnya banjir produk serupa dari Tiongkok dan Turki mengimpit keberadaan produk dalam negeri. Tak butuh waktu lama lagi bagi Yusuf menjatuhkan pilihannya. Setelah membandingkan beberapa karpet, ia membeli karpet impor asal Turki di sebuah toko karpet dan sajadah daerah Tanah Abang, Jakarta. Baginya, kualitas karpet buatan asing lebih baik. Karena impor itu kualitasnya lumayan bagus ya dibanding lokal. Meskipun harganya lumayan sedikit agak mahal ya lumayan. Ya kebanyakan sih belinya impor. Tidak hanya asal Turki, karpet dan sajadah buatan anak bangsa harus bersaing ketat dengan banjir produk serupa asal Tiongkok dan Pakistan. Apalagi harga impor tidak melulu lebih mahal dari produk lokal. Di toko ini, produk impor dijual antara Rp700.000 dan Rp1,8 juta per kodi. Impor lebih murah daripada lokal ya, karena mungkin mereka sudah global ini kan masalah masuk biaya masuknya kan lebih murah sekarang impornya, jadi mungkin lebih murah karena persaingannya sekarang kan lebih bebas dan itu ya, jadi mungkin harga impor lebih murah. Kehadiran karpet dan sajadah impor ini yang membuat jengah industri lokal. Asosiasi Pertekstilan Indonesia bahkan telah meminta langkah perlindungan kepada pemerintah. Kami kutip dari Kompas.com, Sekretaris Eksekutif API Rizal Tanzil Rahman berharap permohonan safeguard ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia segera dikabulkan untuk melindungi industri dalam negeri. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat impor produk karpet, sajadah, dan penutup lantai tekstil lainnya meningkat sebesar 25,2% pada 2017 hingga 2019. Harga rata-rata produk Tiongkok sebesar $2,5 Amerika Serikat per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kita bahas lebih jauh. Kita tersambung melalui daring dengan Rizal Tanzil Rahman, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Selamat malam, Pak Rizal. Selamat malam. Oke, Pak Rizal tadi juga sudah mendengarkan paket berita kami. Sebenarnya dari mana saja sebenarnya produk-produk impor yang masuk ke Indonesia? Tadi kan sudah disebutkan ada Tiongkok, ada Turki, begitu. Lalu kemudian tadi juga banyak masyarakat yang lebih memilih belanja produk impor. Apa sih sebenarnya permintaan market begitu sehingga mereka lebih suka produk impor? Iya, jadi memang kondisi 3 tahun terakhir ini impor karpet dan sajadah itu meningkat signifikan dari 2017, 2018 dan 2019 tercatat itu 2019 sampai 34.200 ton lebih. Jadi itu nilai volume impor dari luar negeri ke Indonesia. Sebagian besar 63%-nya lebih itu berasal dari China, kemudian Turki, Korea Selatan dan Jepang. Kenapa? Kenapa kita memilih produk impor? Sebagian besar itu karena alasan harga. Mereka jauh lebih murah dibanding harga karpet produksi lokal. Mereka bisa lebih murah. Apakah kita tidak bisa mengimbangi hal tersebut, Pak Rizal? Secara bisa agak sulit karena begini. Bahan baku berupa polietilen yang masuk ke Indonesia itu sudah dikenakan bea masuk 10%. Sehingga secara bahan baku saja kita sudah kehilangan saing sekitar harga sekitar 10%. Jadi agak sulit untuk kita menyamai harga produk ini. Oke, kalau bisa digambarkan Pak Rizal, tadi kan sebenarnya sudah terjadi gempuran produk impor masuk ke Indonesia, karpet sajadah itu sejak tahun 2017. Artinya sudah berlalu sekitar lebih dari 2 tahun begitu. Sekritis apa sebenarnya sektor industri kita ini? Teman-teman industri karpet dan sajadah saat ini sangat terpukul. Begini, utilisasi sampai bulan ini itu di bawah 40%. Dari sekitar 9.500 lebih karyawan di industri ini, karpet dan sajadah, itu sudah hampir 4.000 yang dirumahkan. Artinya ini kondisi dan akan mungkin semakin parah sampai di akhir tahun kalau kita tidak mampu melakukan tindakan-tindakan pengamanan segera proteksi pasar dalam negeri khususnya bagi kepentingan industri nasional.
Apa kabar kalau misalnya tidak ada perbaikan? Ini kan tadi ada jumlah utilisasi 40%, sudah ada pemutusan hubungan kerja di beberapa industri begitu. Apa kabar kalau tidak ada perbaikan, Pak Rizal? Apakah ada potensi semakin bertambah jumlah mereka yang di PHK? Iya, kami khawatir jumlah ini akan bertambah jika ini kondisi pandemi ini ditambah dengan persaingan harga di pasar yang tidak bagus. Karena itu kita dari asosiasi meminta ke pemerintah untuk segera ada tindakan pengambilan. Oke. Ada proteksi perdagangan yang diminta kepada pemerintah. Bisa dielaborasi Pak Rizal, proteksi perdagangan yang seperti apa yang diminta kepada pemerintah dan apa responnya? Kita minta ada biaya masuk tindakan pengamanan, safeguard, khususnya untuk AS, karpet dan sajadah. Ini penting ketika barang impor dikenakan biaya masuk, pertama pemerintah akan mendapatkan devisa dari sana, emasnya. Kedua juga harga produk impor yang ada di pasaran itu akan lebih kompetitif dengan harga produk lokal. Artinya maunya diterapkan biaya masuk yang lebih tinggi gitu biayanya ya? Iya, ada biaya masuk tambahan. Tapi kan kita juga ekspor tuh Pak Rizal, apakah tidak bisa menutupi kerugian yang terjadi di pasar domestik? Ekspor itu ada, tetapi kan ini kita bicara soal ekonomi nasional, kita bicara soal pangsa pasar dalam negeri. Artinya kita punya potensi market yang begitu besar dan selama ini market itu justru diisi oleh produk impor. Ini kan disayangkan bagaimana industri kita bisa tumbuh dan hidup kalau dia tidak bisa berjaya sebagai tuan rumah itu sendiri. Oke. Kalau dari penjelasan Pak Rizal kan mengatakan bahwa industri karpet dan sejadah ini dalam kondisi kritis. Tadi sudah disampaikan bahwa meminta proteksi perdagangan kepada pemerintah. Respon pemerintah dalam waktu dekat apakah akan ada realisasi permintaan tersebut? Responnya gimana? Positif tidak? Ya, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan KPPI. Saya sih sangat berharap, kami dari asosiasi sangat berharap pemerintah bisa segera merespon ini dengan positif. Sejauh ini komunikasi kita sangat bagus. Pemerintah juga tentunya ada pihak melindungi pasar dalam negeri, melindungi industri dalam negeri. Jadi kita berharap segera mungkin dilaksanakan. Oke, pertanyaan terakhir saya Pak Rizal, di tengah pandemi bagaimana sebenarnya industri kita ini berjalan? Apakah tidak bisa kita maksimalkan ke ekspor begitu? Oke. Secara umum begini, kita punya dua peluang di pasar, yaitu pasar dalam negeri dan pasar ekspor. Pasar dalam negeri kita memang perlu dilindungi dengan proteksi agar kita punya peluang tumbuhnya ekosistem industri nasional dengan fungsi produk-produk dalam negeri di pasar dalam negeri. Sedangkan untuk ekspor, kita kemarin sangat terkendala dengan banyaknya cancel order dari negara-negara buyer dan ekspor kita akibat mereka melakukan lockdown akibat COVID ini. Oke, masalah cukup besar ya di industri sajadah dan juga karpet karena tadi untuk pasar ekspor pun sebagian besar meng-cancel ordernya mereka, lalu kemudian sekarang ditambah masuknya produk-produk impor. Semoga solusi segera direalisasikan dan harapan kita juga sebaiknya industri juga bisa lebih mandiri, begitu ya Pak Rizal ya? Baik, terima kasih telah bergabung di Berita Utama Pak Rizal. Saudara jangan kemana-mana, informasi 3 orang yang dinyatakan positif corona tanpa gejala atau OTG tiba-tiba berjatuh dan meninggal dunia. Informasinya sesaat lagi.